pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita di minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Sebab, jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dulu pada tahun 1980 sampai 84, saya bekerja di PT Inti. Kalau di perapatan antara Jalan Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha. Setiap pagi rutinitas saya, pasti saya berangkat dari depan kantor pos Kosambi untuk naik bis kota. Dari situ kemudian turun nanti di perapatan, lewat alun-alun sedikit di Sudirman ada perapatan yang menuju ke arah ke Tegalega. Nah disitulah biasanya sambung lagi. Satu waktu saya naik dari Kosambi dan saya udah kalau pagi-pagi biasanya udah penuh dan terpaksa berdiri di pintu belakang. Di pintu belakang itu dan sampai ke Tapang. Kalau tahu ke Tapang itu dekat tukang sepeda, kalau sekarang jualan sepeda. Di situ juga ada halte dan naiklah di situ juga banyak orang-orang yang akan berangkat kerja dan sekolah. Kemudian kondektur bilang begini, kapayun Pak, neng kapayun neng. Saya pertama sekali itu biasa. Tapi lama-kelamaan saya perhatikan kondektur bis kota ini main mata dengan para penumpang. Dan semua menjauh dari saya. Bersempit-sempit ke depan dan saya sendiri di belakang berdiri. Selidik punya selidik, ternyata kondektur salah mengenal saya. Dia menyangka saya ini copet
yang biasa beroperasi dari Kosambi sampai alun-alun. Pada waktu itu saya pelihara jenggot dan kumis, dan itu pun tidak teratur, jadi disangka copet. Saudara, mengidentifikasi seseorang dengan benar sangat penting. Apakah saudara pernah suatu waktu berjalan di umpamanya di mana di sini mall besar itu Faris Van Java dengan suami atau istri Anda, dan ketika Anda istri berjalan atau suami berjalan di depan, kemudian ada agak melihat etalase atau lihat apa, dan kemudian sadar udah di depan, kemudian saudara berlari dan merangkul, ternyata bukan dia, ternyata istri orang atau suami orang. Betapa malunya kalau kita salah mengidentifikasi, mengenal orang yang membuat kita pasti muka kita akan merah, kalau bisa sebisa mungkin kita akan lari secepat mungkin untuk bersembunyi. Saudara, tetapi ada satu yang lebih dari rasa malu kalau kita salah mengidentifikasi, dan itu ditetapkan nanti di hari penghakiman. Salah kita mengenal Yesus Kristus, salah kita mengidentifikasi Yesus Kristus, maka kita akan melebihi rasa malu di mall di hari penghakiman kelak. Oleh karena itu kita harus dengan jelas mengidentifikasi atau mengenal siapa itu sebetulnya Yesus Kristus. Dalam teks kita ini ada 3 golongan di sini. Yang pertama, keluarganya yang mengidentifikasi Yesus dengan orang yang tidak waras. Yang kedua, para orang Yahudi atau pemimpin Yahudi atau orang-orang Farisi itu yang menyebut Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Dan yang ketiga itu orang-orang yang benar mengidentifikasi Yesus karena mereka disebut Yesus adalah keluarga mereka. Mari kita lihat pelan-pelan satu persatu. Upaya yang pertama mengidentifikasi tentang Yesus itu berasal dari keluarganya sendiri. Seharusnya keluarga itu mengenal, apalagi kalau ibunya pasti mengenal anaknya luar dan dalam. Kalau seorang ibu pasti lebih mengenal karena dia mempunyai ikatan darah yang kalau orang Batak dibilang adong ikatan atau parmudaron. Dia tahu segala sesuatu yang dirasakan oleh anaknya. Maka seharusnya ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus mengenal Yesus itu siapa. Tetapi di ayat 21 dibilang dia tidak waras lagi. Ini luar biasa saudara-saudara. Kenapa demikian? Ada orang penafsir atau pengkhotbah menjelaskannya demikian. Saya ambil contoh. Kalau saya berjalan dengan seorang teman yang terus ribut, terus tidak pernah diam, dan terus melakukan sesuatu yang jelek di depan orang banyak, maka saya akan bilang kepada orang lain, gelo, katakan gitu. Supaya apa? Supaya orang lain jangan resiko dari orang ini yang berkelakuan itu ditimpakan ke saya. Maklumlah dia ini orang gila, gak usah maklumlah. Nah, keluarga Yesus, ibu Yesus juga melakukan demikian. Dia mau menarik Yesus dari kerumunan orang banyak, tapi resikonya dia tidak mau kena. Maka dia bilang, maklumlah dia ini sudah tidak waras. Maklumlah. Supaya dia tidak kena resikonya. Apa artinya ini bagi kita saudara-saudara? Sadar atau tidak sadar, kita juga sering melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menjauhkan resiko sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara Yesus bilang tidak waras, maka kita dengan cara yang lain mungkin. Contohnya kalau ada orang yang bertanya,
tentang Yesus Kristus, kita nggak usah bicara tentang itu. Itu kan menghindar namanya. Itu namanya takut resiko dari apa yang dia imani dalam kehidupannya. Ada penafsir yang bilang gitu. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, perkataan tidak waras itu bukan perkataan dalam bahasa Yunaninya, bukan perkataan harafiah. Itu kiasan. Kalau bahasa Yunaninya dibilang ekskeste, itu artinya di luar dirinya. Jadi di luar dirinya. Contohnya, kalau ada seseorang yang jago main sepak bola dan dia dapat melakukan yang di luar kebiasaan, maka kila edan puang. Gila po, dia hebat sekali melakukan itu. Dia gila kah? Tidak. Tetapi dia melampaui batas dari dirinya, maka dia dibilang sudah gila dia. Kan begitu. Kalau kita melihat seseorang menyaksikan suatu pertunjukan nyanyi, ada seorang yang suaranya begitu jago, maka kita bilang, edan. Kan kalau orang sini edan. Kalau kita bilang, gila itu suara itu katanya. Apakah dia gila? Tidak. Tetapi dia melampaui batas-batas normal, batas-batas dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan semua yang dia lakukan di luar batas yang dapat diterima oleh akal manusia yang normal. Begitu. Coba lihat di atas ayat 20-nya itu. Banyak kerumunan orang, banyak masuk mengelilingi Yesus, bahkan makan pun tidak sempat. Maka saudara-saudaranya mau menarik Yesus dari luar untuk tanda kutip menyelamatkan Yesus dari pekerjaan-pekerjaannya itu. Untuk menyelamatkan Yesus dari karya-karyanya yang sedang membebaskan orang dari segala penyakit. Kalau kita di luar batas pasti kita sudahlah capek. Tapi Yesus di luar itu dia sudah melampaui dari batas dirinya. Oleh karena itu saudara-saudara bisa dikatakan tanda kutip Yesus itu sudah gila. Jadi jangan dilaporkan kemana-mana ya. Karena kalau dikira saya mengelecehkan Yesus, tidak. Tadi tanda kutip Yesus itu sudah gila. Kenapa saudara-saudara? Coba bayangkan. Yesus pernah berkata 99 domba ada di dekat dia. Tetapi dia yang satu dia cari. Kalau saya sih ya biar satu nggak apa-apa, berapalah itu dibandingkan 99. Kenapa saya harus pergi ke sana mencari itu? Bahkan dengan taruhan nyawa. Biar aja ada 99, masih ada lagi 99, kalau mau dipotong pun masih berapa tahun ini. Kan begitu. Tapi Yesus tanda kutip sekali lagi, sudah di luar batas seperti yang normal, sudah tidak waras. Menurut kita. Coba bayangkan, dia mengatakan lagi perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ketika dirham itu hilang dan ketemu, maka yang menemukan ini akan mengundang orang berpesta ria. Saya kadang-kadang berpikir, apakah dirhamnya banyaknya itu jumlahnya sebanyak dari biaya pesta atau tidak? Kan aneh, kita dapat uang 100.000 tapi pestanya luar biasa besarnya, mengundang orang-orang banyak sekelilingnya. Untuk apa? Dicari-cari uang dirham yang hilang. Tapi itulah Yesus. Luar biasanya Yesus. Yesus itu sekali lagi tanda kutip dia nampaknya tidak waras. Tetapi begitulah dia melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan kita. Dan itu di luar batas, jadi di luar batas kita, yang apa dapat kita pikirkan. Edun kata orang Sunda. Luar biasa Tuhan itu. Itu yang pertama saudara-saudara. Kalau dapat dikatakan Yesus itu sudah tergila-gila dengan manusia kita. Sebetulnya kita untuk apa kita diselamatkan? Kita ini penuh dosa. Untuk apa dia datang? Untuk mati, untuk menyerahkan dirinya di kayu salib. Untuk menebus kita. Untuk apa? Padahal kita terus-menerus bandel setiap tahun.
Sudah ditebus juga terus-menerus melakukan dosa. Untuk apa sebetulnya? Itulah namanya orang yang penuh dengan kasih kadang-kadang berlaku seperti orang, tanda kutip, orang gila. Saudara-saudara coba bayangkan, saudara-saudara kalau yang sudah berumah tangga ketika waktu pacaran itu, coba bayangkan, maka kita akan ketawa sendiri. Kok mau ya dulu melakukan begitu? Kok mau melakukan begini-begini? Bahkan tidak masuk akal. Kalau sekarang kita suruh nggak akan mau. Tapi itulah dilakukan karena kasihnya. Yang kedua, saudara-saudara, ada orang-orang lagi, sekelompok orang yang menyatakan Yesus itu adalah agen ganda. Jadi agen ganda, kalau kita pernah nonton film spy atau film apa, ada agen ganda. Bahkan di dunia nyata juga ada agen ganda. Dia ada agen KGB, dia juga agen CIA. Satu waktu ketahuan lah, maka dimatikanlah oleh kedua belah pihak. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menganggap Yesus ini agen ganda. Dia agen dari Beelzebul dan dia juga berpura-pura berbuat baik, kata orang-orang Farisi ini. Jadi dia agen ganda. Saudara, maka Yesus bercerita dengan cerita yang kecil tentang orang kuat dan pemilik rumah. Yesus bercerita tentang kerajaan-kerajaan yang terpecah-pecah. Yesus bercerita tentang keluarga yang terpecah-pecah. Tidak mungkin Yesus agen ganda, karena tidak mungkin keluarga yang terpecah-pecah akan menjadi keluarga yang bertahan. Tidak mungkin kerajaan yang terpecah-pecah akan menjadi kerajaan yang bertahan. Sebaliknya, seorang yang akan masuk merampok, dia harus mengikat dulu tuan rumahnya. Kan itu. Dan dia mau merampok dan secepatnya lah dia melakukan perampokan itu. Maka kemudian Yesus berkata, semua hujat kepada anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu dosa kekal. Kenapa? Kalau kita tahu yang baik dan tidak kita lakukan, itu masih bisa diampuni. Kalau kita, walaupun dibilang Yakobus, barang siapa yang tahu yang baik dan tidak melakukannya, itu berdosa. Itu juga masih bisa diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan pernah bisa diampuni. Apa itu hujat kepada Roh Kudus? Pengampunan dosa itu hanya diterima oleh iman kita jika kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati untuk menanggung dosa kita. Nah, untuk percaya itulah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk kita percaya kepada itu, menimbulkan iman dalam hati kita. Orang yang menghujat, yang mengatakan seperti orang-orang Farisi, itu pekerjaan iblis. Dia tidak akan pernah percaya kepada Yesus Kristus dan dia tidak akan pernah menerima pengampunan dosa. Itulah hujat kepada Roh Kudus. Dan itu tidak akan pernah diampuni. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan biarkan hati kita, jangan biarkan hati kita menutup pada pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada Yesus Kristus. Jangan membatu hati kita seperti orang-orang Farisi. Tetapi biarlah dia terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus sehingga kita dapat percaya kepada Yesus Kristus dan memperoleh kehidupan yang kekal dan terlepas dari dosa yang kekal. Yang ketiga, saudara-saudara, kemudian ibu dan saudara-saudara Yesus mau menarik dia dan orang lain bertanya, itu ada ibumu di luar? Kata Yesus langsung lihat kepada orang banyak, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Inilah ibuku, inilah saudaraku laki-laki dan inilah saudaraku laki-laki perempuan. Mereka yang melakukan perintah Tuhan, itu saudara-saudara Yesus. Yesus sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai keluarga dengan kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada
kepercayaan di dunia ini yang menganggap diri bahwa Tuhan itu adalah keluarga. Kita ini keluarga dari Tuhan. Kita ini adalah keluarga dari Dia. Sebab kita percaya kepada Dia dan tinggal di dalam firman-Nya. Melakukan firman-Nya, maka kita adalah keluarga Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi, apakah kita saudara dari Kristus atau tidak? Itu tergantung dari iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah saudara beriman dari Kristus? Beriman itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara akan melakukan perintah Tuhan dan itu membuat kita menjadi keluarga Yesus. Dulu, sudah pernah satu waktu saya pulang sermon waktu di Barus, itu sermonnya itu enggak di Sabungan tetapi di Pagaran, namanya Aik Rogas. Jadi itu agak atas, di bawahnya Onan. Onan itu pasar setiap hari Selasa. Nah setelah sermon saya turun ke bawah. Saya mau makan di Lapo. Ada langganan Lapo di situ. Pada waktu saya turun adalah seorang bapak-bapak bertanya ke saya. Gudang dolaku katanya. Saya kaget. Apa ini maksudnya? Gudang dolaku amang Nina. Ayah udah kutandaun, gak kau kenal. Setelah lama kami ketawa bersama-sama. Ternyata dia salah mengenal saya, dikira saya parengge-rengge. Jadi karena parengge-rengge maka dia tanya gudang dolaku katanya. Oh, ketawa bersama-sama, akhirnya pulang bersama-sama. Ya di dalam gak ada rasa malu, tapi dengan senanglah karena bisa jadi humor keadaan itu. Nah, saudara-saudara, kita juga akan merasa bersuka cita jika kita betul-betul mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berani menanggung resiko dari iman kita. Dan kita melakukan firman-Nya. Dan itu semua sekali lagi saudara-saudara, bukan karena kekuatan kita, usaha kita, tetapi pekerjaan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, agar kami membuka hati kami, tempat Roh-Mu bekerja dalam hati kami, terus menerus mengingatkan kami Tuhan, untuk percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan dinampakkan dalam kehidupan kami yang tunduk kepada perintah dan kehendak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami melakukan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kami akan bersyukur Tuhan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.